Komisi 2 DPR menggelar rapat bersama lembaga penyelenggara pemilu. Sejumlah hal dikritisi DPR jelang hari pencoblosan yang tidak sampai sebulan lagi. Mulai dari pengadaan dan distribusi logistik pemilu hingga mekanisme rekapitulasi suara. Dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan Bawaslu pada Selasa kemarin, Komisi 2 DPR RI mendalami proses rekapitulasi suara pemilu 2024. Komisi 2 mempertanyakan soal bagaimana KPU menangani jika terdapat perbedaan hasil penghitungan. KPU pun menjelaskan dalam praktiknya, jika terjadi selisih hasil penghitungan suara, KPU akan meminta untuk melakukan penghitungan manual. Komisi 2 DPR mencecar KPU RI terkait proses sistem Sirekap yang dibuat KPU untuk rekapitulasi suara berbasis dokumen digital. Dalam prakteknya, kalau di dalam ketentuan undang-undang, misalkan rekap di kabupaten, itu atau di tingkat provinsi misalkan, itu ada peserta pemilu yang komplain, suara di tingkat TPS formulir C1 hasil itu katakanlah dia menang. Kemudian begitu rekap kabupaten kok dia kalah misalkan. Kalau menurut Undang-Undang Pemilu itu kan KPU diberi wewenang memeriksa atau mengklarifikasi atau memverifikasi satu tingkatan di bawahnya. Namun demikian kan tentu saja menimbulkan persoalan ketika yang disoal adalah berbasis di TPS, belum bisa ditemukan. Dalam prakteknya di pemilu 2019 maupun pilkada kami memerintahkan kepada teman-teman KPU kabupaten untuk menghitung ulang TPS-TPS yang dianggap meragukan hasil penghitungannya supaya kita mendapatkan istilahnya itu kebenaran material dari C1 hasil yang ada di TPS. Sorry, jadi kalau ada perbedaan yang diambil keputusan yang manual? Manual, C plano yang manual. Tak hanya soal rekapitulasi suara, Komisi 2 DPR juga meminta perbaruan informasi soal teknis pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu, termasuk perkembangan peta distribusi ke daerah-daerah terpencil. Menurut DPR, hingga kini KPU belum transparan dalam memberikan informasi distribusi dan pengadaan logistik, sehingga DPR akan meminta KPU juga memberikan keleluasaan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Kita sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dian, selamat siang. Kemarin yang jadi salah satu yang dikritik Komisi 2 DPR dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan juga Bawaslu adalah soal sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap. Nah, kemudian apalagi kemudian yang menjadi kekhawatiran DPR terhadap Sirekap ini, Dian? Sisko, pertama adalah dikhawatirkan justru Sirekap ini akan memanipulasi jumlah suara karena menurut beberapa anggota Komisi 2 DPR sistem Sirekap ini pengawasannya masih lemah atau masih minim karena memang belum ada payung hukumnya, kemudian juga belum pernah dilakukan baik itu audit, verifikasi maupun juga simulasi terkait dengan proses kerjanya. Meskipun memang Sirekap ini sudah pernah diterapkan pada Pilkada 2020 yang lalu. Nah, anggota Komisi 2 DPR menilai penghitungan secara manual ini justru lebih disarankan karena memang lebih terpercaya karena sudah ada payung hukumnya. Kemudian juga lembaga hitung cepat ini lebih direkomendasikan karena memang sudah terverifikasi dan juga lebih efisien begitu penilaiannya. Nah, sehingga memang Komisi 2 DPR meminta supaya sistem Sirekap ini hanya diperuntukkan bagi alat bantu saja, jadi bukan dijadikan sebagai alat utama untuk penghitungan suara pada pemilu 2024 mendatang. Nah, meskipun dikritik oleh Komisi 2 DPR, tetapi Ketua KPU Hasyim Asyari kemarin dalam rapat dengar pendapat menyampaikan akan tetap menggunakan dua metode dalam penghitungan suara. Yang pertama adalah penghitungan secara manual, yang kedua menggunakan Sirekap. Nanti kalau pada saat proses penghitungan kemudian ditemukan ada perbedaan angka atau perbedaan jumlah suara, maka yang digunakan tetap metode penghitungan manual. Nah, kenapa Sirekap ini tetap harus digunakan atau diterapkan? Menurut KPU ini adalah untuk membantu atau memudahkan kerja teman-teman di lapangan ya, diantaranya adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, kemudian juga panitia pemungutan suara dan panitia pemilihan kecamatan. Ini belajar dari pemilu sebelumnya, di mana kita tahu waktu itu banyak petugas lapangan yang kemudian tumbang mulai dari
sakit hingga meninggal dunia. Nah, selain menyoroti soal sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap, kemarin juga Komisi 2 DPR menyoroti soal antisipasi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan yang menurut Komisi 2 DPR ini pengawasannya belum maksimal dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga menyoroti soal kepastian penyampaian distribusi logistik ke seluruh daerah di Indonesia termasuk daerah-daerah terpencil. Karena bahkan hingga hari ini pun Bawaslu menemukan begitu ya ada banyak sekali logistik di daerah-daerah utamanya yang kondisinya rusak, begitu cacat, kemudian juga surat suara yang jumlahnya tidak sesuai dengan pemilih dan lain sebagainya. Nah, masih ada waktu 26 hari tersisa, Sisko dan juga saudara, untuk menuju pemilu 2024. Ini waktu yang singkat untuk digunakan semaksimal mungkin, baik oleh KPU maupun juga Bawaslu, untuk saling menyinkronisasi tugas dan wewenang masing-masing, dan kemudian juga melakukan transparansi terkait dengan proses persiapan penyelenggaraan pemilu supaya nantinya pemilu serentak pemilihan presiden, wakil presiden dan juga legislatif ini betul-betul bisa terselenggara secara serentak di seluruh daerah di Indonesia dan bisa terselenggara dengan baik tentunya. Sisko. Sejumlah sorotan disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI dengan kemudian Bawaslu dan juga KPU terkait penyelenggaraan pemilu yang kurang dari 1 bulan ini. Terima kasih Dian Silitonga yang melaporkan langsung dari Gedung DPR Senayan, Jakarta.